Pemirsa, benarkah Presiden Joko Widodo memainkan peran signifikan dalam pencalonan di pilkada di sejumlah daerah? Dan bagaimana kans dukungan Jokowi untuk menang dalam pilkada serentak? Dan lalu bagaimana juga posisi dari PDI Perjuangan? Kami akan langsung bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Bendahara Umum, Relawan Projo Panel Barus, kemudian politisi PDI Perjuangan, Arya Bima, dan juga pakar politik Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju ke Bang Panel terlebih dahulu. Bang Panel, kita tahu teman-teman Projo ini merupakan mesin politik yang mendukung Pak Jokowi sejak tahun 2014 ya, Bang Panel ya. Ada arahan khusus nggak, Bang Panel, dari Pak Jokowi untuk pilkada serentak ini? Gini Mbak, yang pertama fokus Projo adalah mendorong Indonesia ke depan lompat menjadi negara maju, itu yang pertama. Yang kedua, menurut kami syarat kemajuan bangsa harus adanya keberlanjutan, kepemimpinan dan pembangunan. Yang ketiga, pemilu kemarin, pemilu 2024 sudah mengamanatkan kepada Prabowo Gibran sebagai pelanjut kepemimpinan pasca Pak Jokowi. Jadi kita dan rakyat yakin percaya bahwa pemerintahan Prabowo Gibran pasti melanjutkan pembangunan dan kebijakan yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Nah, sekarang masuk chapter pilkada di tahun yang sama. Nah, menurut kami chapter pilkada ini adalah lanjutan dari pemilu kemarin. Sehingga membuat kami harus tetap fokus dalam memastikan keterpilihan calon kepala daerah yang sejalan dengan pemerintah terpilih Prabowo Gibran. Kerja ini tentu kita dengan kesadaran kita kerjakan karena kita juga yakin bahwa kerja ini berrelasi dengan memastikan bagaimana keberlanjutan pembangunan di daerah bisa terjadi. Nah, mengenai diskusi atau arahan dengan Pak Jokowi terkait pilkada serentak, saya pikir itu teknis ya, teknis sekali, dan tentu ada diskusi seperti apa, yang pasti kami bergerak dan kami juga sudah membentuk yang namanya Despilkada untuk memastikan keterpilihan calon kepala daerah yang akan kami dukung. Dan beberapa calon kepala daerah yang akan kami dukung juga sudah kami umumkan. Ke depan Projo setiap Jumat juga akan mengumumkan siapa calon kepala daerah yang akan kita dukung dalam pilkada serentak besok, gitu Mbak. Baik, kita ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, Anda melihat bahwa Pak Jokowi hari ini memajukan beberapa nama atau menjagokan beberapa nama. PDIP sikapnya seperti apa, Mas Arya? Begini, pemilihan kepala daerah serentak ini Mas Arya? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi. Ya. Kita mau menuju ke Bang Panel terlebih dahulu lagi. Bang Panel, tadi ada yang belum tergali. Kan Bang Panel menyampaikan tuh bahwa sejauh ini teman-teman dari Projo sudah memberikan dukungan untuk sejumlah kepala daerah. Dukungan yang dilakukan oleh Projo ini memang atas hasil komunikasi dengan Pak Jokowi atau bagaimana? Yang kami umumkan, sudah kami umumkan pasti sejalan dengan kita bisa pastikan apa yang sudah kita umumkan ini sejalan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan partai-partai. Oke, atas persetujuan dari Pak Jokowi berarti ya? Kita akan tetap umumkan calon-calon kepala daerah ke depan dengan cara dicicil. Setiap hari Jumat nanti kita akan umumkan. Sejauh ini kita akan terus amati, gali, terus kita akan komunikasi dengan calon-calon kepala daerah di berbagai wilayah, karena ini kan pilkadanya cukup banyak, ada 545. Tapi fokus Projo adalah di gubernur, 37 gubernur dan beberapa wali kota dan kabupaten yang strategis. Baik, kita coba kembali menuju ke Mas Arya. Jadi Mas Arya, ketika Pak Jokowi ini menjagokan beberapa tokoh untuk maju dalam pilkada, sikap dari PDIP sendiri seperti apa, Mas Arya? Sikap kita tetap bagaimana mendengarkan dan membaca proses pilkada ini sebagai hajatan rakyat atau hajatan publik ya. Tidak bisa hajatan rakyat ini di take over oleh elit, termasuk elit partai. Di dalam PDI Perjuangan ada proses penjaringan. Dijaring betul yang namanya partisipasi rakyat lewat mekanisme kepartean dan juga dikontrol lewat variabel dengan yang namanya survei. Kita tidak ingin tokoh atau bahkan partai politik
Ya. Kemudian serta-merta menjadikan itu menjadi hanya hajatan elit, walaupun kita partai pengusung, walaupun PDI Perjuangan beserta partai-partai mengusung kandidat. Tapi kembalikan dulu bahwa kenapa pemilihan langsung ini dilaksanakan untuk pemilihan kepala daerah, karena kita ingin partisipasi rakyat memilih jalannya pemerintahan ke depan itu terlibat. Karena sekarang pembangunan ini tanpa partisipasi rakyat langsung itu sangat sulit untuk daerah itu maju. Untuk itulah mereka harus dilibatkan sejak awal proses memilih kepala daerah. Maka PDI Perjuangan akan memantau dan mencermati betul ada proses elektoral penjaringan lewat partai politik PDI Perjuangan. Itu bisa berlaku yang mendaftarkan adalah kader partai PDI Perjuangan, bisa juga oleh tokoh masyarakat, tokoh birokrat, bahkan kader partai lain pun ikut dijaring. Di sini jelas sekali bahwa visi demokratisasi di dalam proses pemilihan kepala daerah itu kita ingin rakyat punya gawe. Rakyat mengaspirasikan kehendak subjektifnya untuk terlibat di dalam proses jalannya pemerintahan ke depan yang kita ingin partisipasi rakyat itu betul-betul terlibat. Jadi kita tidak bisa kemudian meredusir hak-hak rakyat untuk menentukan ini dengan berbagai simbol-simbol ketokohan yang kemudian meredusir hak-hak rakyat atau memaksakan seorang tokoh untuk dipilih rakyat. Ini selain menyalahi kehendak kita untuk pilkada langsung, itu juga menyalahi hal-hal yang menyangkut mekanisme demokrasi yang saat ini terjadi di masyarakat bawah. Partai politik pun kita bermusyawarah bermufakat. Misalnya kita bekerja sama dengan partai politik, ada yang dari Golkar, ada yang dari Gerindra, ada yang dari Nasdem, saling melakukan musyawarah mufakat untuk mencari pilihan-pilihan terbaik supaya kerjasama mengusung partai politik ini bisa melahirkan satu figur yang mempunyai tidak hanya populis tapi juga populer di dalam memajukan daerahnya masing-masing. Maka seperti Mas Burhanuddin Muhtadi, kemudian Toto Nurdiarto, kemudian Hanta Yuda, lembaga-lembaga survei ini sangat efektif untuk membaca. Kemudian apakah itu bisa diambil oleh kemudian dukungan-dukungan pada tokoh-tokoh tertentu? Memang tidak memungkiri ada pattern recognition, ada pola-pola di dalam keputusan pemilih itu juga dari figur-figur yang punya representatif di suatu daerah. Maka kalau Pak Jokowi sekarang memberikan dukungan pada seorang paslon untuk maju pilkada, saya yakin sekali bahwa itu juga akan ada irisan-irisan dari berbagai partai politik termasuk juga dari yang diusung PDI Perjuangan. Tidak serta-merta kemudian siapa yang diinginkan Pak Jokowi pasti akan menang. Oh tidak, Pak Jokowi juga akan membaca, ya, termasuk dari partai PDI Perjuangan, tokoh PDI Perjuangan. Tidak mungkin kalau ada tokoh yang tidak populer, apalagi mempunyai ketidaksukaan yang tinggi, berani nggak Pak Jokowi mendukung orang yang tidak populer atau orang yang populer tapi punya ketidaksukaan yang tinggi? Pasti tidak. Intinya jangan diambil alih hajatan rakyat ini menjadi hajatan elit. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang menarik yang bisa kita dalami, tapi kita ke Prof. Burhan dulu deh. Prof. Burhan, tadi kan Mas Arya sempat menyampaikan ya, preferensi politik Pak Jokowi itu akan beririsan dengan sejumlah partai politik. Nah, sejumlah partai politik ini, partai politik mana saja, termasuk dengan PDI Perjuangan atau enggak? Iya, poin dari Mas Arya Bima adalah Pak Jokowi akan sangat teliti dan mengamati proses elektoral, terutama siapa calon-calon yang mendapatkan pilihan di mata publik. Jadi Pak Jokowi tidak mengabaikan survei opini publik. Jadi dalam memberikan dukungan, Pak Jokowi itu akan melihat dengan seksama mana yang mendapatkan dukungan secara positif dari masyarakat. Apakah nama tersebut berasal dari partai politik atau tidak? Nah, itu yang nanti akan dilihat secara sesama. Tentu Pak Jokowi sangat mempertimbangkan ya, misalnya preferensi personal dia. Ada banyak nama yang muncul, tetapi pasti Pak Jokowi punya preferensi personal. Tetapi preferensi personal terhadap satu tokoh di suatu wilayah itu kan tidak serta-merta mendapatkan dukungan publik. Jadi efek Pak Jokowi itu tidak serta-merta akan positif kepada semuanya, tergantung siapa tokoh yang dimaksud. Kalau misalnya tokoh tersebut ternyata tidak cukup kuat ya di mata warga di suatu wilayah,
saya kira Pak Jokowi secara realistis juga akan hati-hati untuk menyampaikan dukungan secara terbuka. Baik. Baik, kita masih akan melanjutkan pembahasan ini mengenai jagoan Jokowi di Pilkada serentak. Usai jeda, tetaplah bersama kami.